Adegan meledak di tengah medan perang yang kacau, sebuah golem batu raksasa menghantam tanah dengan kekuatan tanpa henti, sementara seorang pejuang tunggal dengan perisai berjuang mati-matian untuk menahan monster itu. Namun terlepas dari intensitas bentrokan, pertarungan ini terjadi di dalam ruang bawah tanah tingkat rendah, yang dikenal sebagai margel. Tiba-tiba prajurit itu menerima pukulan telak langsung ke wajah. Seseorang di belakangnya menyarankan untuk berhenti menerima pukulan langsung dan malah membelokkan serangan ke samping. Pada saat itu sebuah kelompok sekutu bergabung, menandakan saatnya untuk serangan terkoordinasi. Seorang pejuang menebas dengan ganas, sementara anggota tim lainnya mengerumuni golem dari setiap sudut yang diprovokasi oleh serangan itu. Golem melepaskan kekuatan merah menyala. Pemegang perisai yang lebih kecil memperingatkan semua orang bahwa makhluk itu telah memasuki amukan seorang pembunuh. Dia menginstruksikan tim untuk tetap dekat dengannya untuk perlindungan. Para penyihir mulai merapal mantra, dan seseorang yang mengenakan topi berteriak kepada sosok yang tidak tahu apa-apa di belakang untuk memasoknya dengan mana karena dia hampir habis. Individu yang tidak tahu apa-apa itu adalah Hanjun, seorang pemburu tingkat rendah yang khas dengan kemampuan langka untuk mentransfer mana ke sekutu. Ekspresinya yang kosong dan keterampilan yang tidak mengesankan segera menandainya sebagai protagonis kita yang tidak mungkin. Tidak hanya dia memiliki kemampuan yang lemah, tetapi dia harus melakukan ritual yang berlarut-larut hanya untuk menyalurkan mana ke punggung seseorang. Golem menyerbu maju sekali lagi. Kali ini Hanjun berhasil mentransfer mana ke rekannya, memberdayakan temannya untuk melepaskan sihir yang dengan cepat menjatuhkan golem. Meskipun kesulitan ruang bawah tanah rendah, semua orang tampak sangat kelelahan dari belakang. Kemudian pria kekar ini mendekati Hanjun dan dengan dingin mengatakan kepadanya bahwa karena dia hampir tidak berkontribusi pada serangan itu, dia sebaiknya menangani membersihkan sisa area. Kelompok itu mulai mempertanyakan mengapa seseorang dengan kemampuan penyembuhan yang rusak diturunkan ke peran pendukung mana. Seseorang yang berpakaian oranye menjelaskan bahwa secara teknis anak itu diklasifikasikan sebagai penyerang, tetapi dia hanya memiliki satu keterampilan yang menghasilkan mana, dan itu hampir tak terbatas. Sejujurnya kemampuan itu cukup kuat, bahkan jika anak itu sendiri lemah, orang lain pasti memikirkan hal yang sama. Namun dia mengklarifikasi bahwa di dunia ini para penyihir juga dapat menyedot mana dari para pendeta, sehingga keterampilan itu tidak terlalu unik. Pria yang mengenakan topi menambahkan bahwa ini menjelaskan mengapa anak yang tidak berguna itu bahkan belum mencapai level 30. Setelah 5 tahun, sementara itu dia sibuk mengayunkan beliung ke beberapa batu. Hanjun secara internal mencatat bagaimana para brengsek ini sengaja berbicara dengan keras, hanya untuk memastikan dia mendengar setiap kata. Tidak peduli apa yang mereka katakan, dia menolak untuk menyerah. Adegan kemudian beralih ke markas besar, persekutuan Sage Agung yang menjulang tinggi. Meletakkan tangannya dengan kuat di atas meja, protagonis menuntut penjelasan mengapa mereka tiba-tiba mencoba memindahkannya ke departemen produksi. Pria tua itu menjawab dengan menyesal, memberitahu Hanjun bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di perusahaan yang dapat menandingi keahliannya selama perburuan. Mari kita hadapi itu. Anda tidak dapat berharap untuk menjadi pemburu profesional di level 29. Tidak ketika satu-satunya gerakan Anda adalah menghasilkan mana. Hanjun mencoba membuktikan nilai besarnya dengan menyoroti pasokan mana yang hampir tak terbatas, dan fakta bahwa dia akan mencapai level 30. Sebuah tonggak penting. Namun, lawannya membalas dengan menunjukkan bahwa sebagian besar penyihir dan penyembuh sudah memiliki keterampilan untuk menyerap mana. Sebagai hasilnya, kontribusi Hanjun tidak dianggap terlalu berdampak atau penting. Ada pertanyaan bagaimana mencapai level 30 akan membuat perbedaan. Pria itu menyesuaikan kacamatanya dan menyatakan bahwa kepemimpinan telah membuat keputusan mereka, menyiratkan Hanjun harus menerimanya. Pada saat itu, Hanjun sepenuhnya memahami beratnya situasi. Menolak putusan ini hampir pasti akan mengakibatkan pengusirannya dari guild. Kemudian duduk dengan tenang di bangku, Hanjun tidak bisa menghilangkan kata-kata perpisahan pria itu yang bergema di benaknya dengan menyesal. Mereka tidak melihat potensi dalam dirinya. Di sana dia duduk putus asa bertanya-tanya bagaimana dia tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Tanpa peringatan apapun, kenyataannya kebanyakan orang keliru percaya bahwa keahliannya hanya melibatkan penyerapan mana dan meneruskannya ke sekutu. Kenyataannya itu lebih bernuansa, meskipun dia tidak pernah mengungkapkan sepenuhnya kemampuannya kepada siapapun. Saat dia memegang sepotong perhiasan yang dikenal sebagai juri pemilik, sebuah perintah tiba-tiba muncul di layarnya, menanyakan apakah dia ingin menyalin item menggunakan Ctrl+C. Dia mengklik ya, dan kilatan cahaya singkat menandakan keberhasilan tindakan. Seketika perhiasan asli digandakan dan muncul di tangannya. Benar, kemampuan Hanjun pada dasarnya adalah fungsionalitas salin dan tempel. Dia menyalin item dan kemudian menempelkannya, anggap saja memiliki Windows, seperti perintah di dalam game. Tetapi ada tangkapan. Setiap item yang dia salin langsung menghilang saat meninggalkan kepemilikannya. Batasan ini mencegahnya mereplikasi perlengkapan yang terlalu kuat dan menjadi sangat kaya. Seperti beberapa pemain lain yang memperburuk keadaan,
Menggandakan belatinya yang sederhana pun mengharuskannya mencapai level 90. Jadi apa yang dia lakukan untuk membantu orang lain? Saat ini dia menggandakan mana miliknya, menjaga yang asli tetap utuh, dan memberikan salinannya kepada orang lain. Karena dia mempertahankan yang asli, persediaannya tidak pernah habis. Dia bereksperimen dengan menyalin kemampuan lain sebelumnya. Tetapi masing-masing datang dengan kondisi keterlaluan yang membuatnya tidak praktis. Yang benar-benar dia inginkan hanyalah mendapatkan beberapa level tambahan itu saja. Begitu dia melakukannya, hidupnya akhirnya akan berubah pengubah permainan, yang sebenarnya adalah ketika dia bisa mulai menyalin perlengkapan, yang membuka tingkat potensi yang sama sekali baru. Kemudian pemberitahuan berita muncul di teleponnya pedang pajang naga Kalisa. Baru saja mendarat di Jepang, item ini sangat langka, dan sangat kuat menggunakannya segera meningkatkan level Anda sebesar 200. Saya telah mengalami banyak RPG, tetapi saya belum pernah menemukan sesuatu yang sangat rusak ini. Satu-satunya tangkapan Anda harus setidaknya level 30 untuk memegangnya. Dia segera membayangkan dirinya memegang pedang itu jika dia bisa menggandakannya sekali saja dan menyimpan salinannya. Selamanya dia akan melonjak ke level 230 dalam sekejap. Masalahnya adalah pedang itu baru saja tiba di Jepang, dan daya tahannya sangat terbatas, memungkinkannya untuk bertahan hanya beberapa perburuan lagi. Akibatnya alih-alih digunakan, itu ditampilkan untuk dipamerkan. Secara teori ini menghadirkan kesempatan yang sempurna untuk menyalinnya. Tujuan putus asanya adalah mencapai level 30 dalam seminggu tidak kurang, akan membuka kesempatannya untuk menggunakan pedang itu beberapa hari berlalu. Dan sekarang saya tidak tahu tentang identitas makhluk ini. Itu menyerupai beberapa kelelawar terbang, atau mungkin nyamuk penghisap darah raksasa. Tunggu, 6 kaki, berarti ini mungkin laba-laba. Sejujurnya meskipun saya tidak mengerti mengapa saya menyebut hal-hal itu penghisap darah dengan mulut penuh gigi mereka, hanya mematikan. Penjara bawah tanah ini tidak terdaftar, dan tidak memiliki pengakuan resmi dari guild. Seorang pria berambut pirang melirik ke bahunya meminta mana dari kelompok. Hanjun kita yang terkasih, ada di sana melakukan apa yang terbaik yang dia kuasai. Berkat dia, pria itu mengucapkan mantra api besar yang menelan semua yang ada di dalam api. Sementara itu underdog kita yang malang hanya duduk di sana kewalahan oleh betapa lebarnya jurang. Di antara mereka terasa dia mencuri pandang ke layar statistiknya. Diam-diam berharap dia naik level. Tiba-tiba seorang pria lain muncul di belakangnya dan menyuruhnya untuk berhenti menatap layar. Tidak ada yang akan berubah hanya dengan melihat Hanjun. Meminta maaf mengakui dia sedikit terganggu. Pria itu kemudian memperingatkannya bahwa jika dia terus berkeliaran dia akan berutang biaya penonton karena nongkrong di sekitar penjara bawah tanah, yang mungkin berarti membeli bir. Setelah lari, setidaknya orang ini santai. Tetapi itu sayangnya berarti dia pasti akan mati segera. Namanya Akia. Mari kita lihat berapa lama dia bertahan dalam cerita ini. Meskipun itu adalah penjara bawah tanah yang tidak terdaftar, Hanjun merasakan secerca harapan di sini. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk naik level mereka, menekan maju menyelami lebih dalam ke dalam gua. Tiba-tiba satu anggota tim berhenti dan memberi isyarat kepada semua orang untuk bersiap. Mereka akan memasuki sarang ratu. Mengintip dari balik pilar di sana, dia adalah binatang kolosal yang bersarang di antara telur yang tak terhitung jumlahnya. Namanya Alexa Spawn level 80. Wah, pasti beberapa level di atas kemampuan pahlawan kita saat ini. Dia sudah yakin bahwa sentuhan sedikit pun dari salah satu kaki itu akan mereduksinya menjadi uap belaka. Salah satu dari mereka bertanya, mengapa Hanjun tampak ketakutan? Bukankah dia seharusnya bertarung? Tentu laba-laba itu tampak lambat. Tetapi Anda harus tetap waspada. Jika Anda terjebak di jaringnya, Anda akan dilumpuhkan sampai dia melahap Anda hidup-hidup juga. Bijaksana untuk menghindari telur-telur itu. Makhluk kecil agresif itu bisa menetas kapan saja. Kemudian pria pirang itu membentak pemimpin, menyuruhnya untuk berhenti membodohi hal-hal seolah-olah Hanjun adalah turis yang tidak tahu apa-apa. Jadi Hanjun hanya berdiri diam-diam melakukan apa yang terbaik. Yang dia lakukan tidak ada yang terjadi sampai Blondie, dalam semburan frustrasi, menghentakkan kaki ke depan dengan marah. Dia menendang batu dengan keras ke jaring laba-laba. Segera ratu terbangun dan menerjang untuk memberikan gigitan mematikan. Tank melemparkan dirinya di depan serangan, berteriak bahwa mereka akan binasa sekarang semua berkat pelayan yang sembrono ini. Tetapi pria itu adalah pembangkit tenaga listrik. Dia memblokir serangan itu dan bahkan memotong salah satu kaki laba-laba. Dia memerintahkan semua orang untuk berpencar dan menjauh dari telur. Seluruh kelompok meluncurkan serangan sengit. Dari setiap sudut pedang menyelam langsung ke mulutnya yang menganga. Sementara itu pria kita bersembunyi di balik pilar, kagum bahwa mereka benar-benar mempertahankan posisi mereka melawan bos level 80. Tiba-tiba laba-laba itu berputar dan mengarahkan bagian belakangnya ke arah kelompok tank, berteriak agar semua orang berlindung di balik pilar. Tetapi orang bodoh berambut pirang itu sudah mengisi bola api lain, membual tentang berapa kali mereka mengalahkannya dan menolak rasa takut apapun. Dia melepaskan mantranya, mengirim bom jaring berserakan di mana-mana. Proyektil eksplosif menghantam dinding gua dengan keras. Mantra apinya menabrak target, tetapi gagal menyebabkan kerusakan. Terus berteriak tentang harga dirinya bersikeras.
Dia tidak akan meninggalkan serangan ini protagonis kita dengan mendesak mencoba untuk memperingatkannya. Tetapi sudah terlambat. Pria itu tanpa henti terus merapal mantra. Tank yang memakai ikat kepala itu berteriak padanya untuk berhenti. Sebelum telur menetas, Han Jun menyadari situasinya tanpa harapan. Semua telur mulai retak secara bersamaan. Tank itu mencoba menyuarakan peringatan, tetapi dia dipukul dengan keras dan terbanting ke tanah. Tepat saat itu seekor guana menerobos masuk berteriak bahwa musuh menyerang dari segala arah. Jaring-jaring menyembur keluar dari setiap sudut menjerat semua orang, menempelkan mereka ke lantai dan melilit pilar dan sekelilingnya. Semoga Blondie menjadi korban pertama setelah kesalahan ceroboh ini, dan benar saja dia berteriak putus asa sebelum dihancurkan. Sementara itu Han Jun terjebak di pilar. Tanpa daya menyaksikan temannya tercabik-cabik. Pasang taruhanmu. Opsi 1 dia naik level di saat-saat terakhir, meniru keterampilan dan membalikan keadaan. Opsi 2, seorang pahlawan wanita yang kuat, dan memukau muncul untuk menyelamatkannya. Opsi 3, dia mati dengan bodoh, dan cerita berakhir di sini. Setelah laba-laba selesai menghancurkan sekutunya, dia menerjang ke arah Han Jun, menebas jaring dan melemparkannya ke seberang ruangan. Darah menyembur dari setiap lubang di wajahnya saat dia terhuyung. Pada saat itu sistem memintanya untuk mengonfirmasi jika dia ingin menempelkan keterampilan yang dia tiru. Dengan seringai licik, dia mengakui kemampuannya tidak seburuk yang terlihat. Sebagian besar hal menghilang saat menyalin dan menempel, tetapi dia tidak kehilangan dirinya. Itulah mengapa dia selalu membuat klon cadangan sebelum memasuki ruang bawah tanah manapun, seperti dalam video game. Ketika dia mati, dia langsung merespons di lokasi yang berbeda. Sementara tubuhnya sebelumnya menghilang. Dengan frustrasi saya memasang 56 taruhan, dan tidak satu pun yang membuahkan hasil. Ternyata salinan yang dia buat sebenarnya terkandung di dalam dirinya, menjadikannya semacam klon berjalan. Jadi setiap kali dia mati, dia hanya merespons, dia mati lagi, dan segera hidup kembali sekali lagi. Sekarang dia merosot di belakang pilar babak belur, dan hancur tidak bisa mati, namun terjebak tanpa cara untuk melarikan diri, dan matanya menangkap salah satu pria, masih terperangkap dalam jaring lengket. Itu adalah pemimpin kelompok yang kita semua harapkan akan binasa memohon bantuan dengan putus asa. Tetapi Han Jun tahu tidak ada harapan untuk menyelamatkan pria itu. Sementara itu bos mengamuk menghancurkan segalanya. Han Jun memutuskan untuk mengambil kesempatan dan bertindak. Dia sangat marah pada pemikiran bahwa setelah semua upaya ini, dia mungkin mati tanpa mendaratkan satu pukulan pun. Tepat saat bos menerjang untuk menyerang, Han Jun mengayunkan kakinya berhasil menangkis serangan itu pada saat yang tepat itu. Dia mendapatkan poin pengalaman dengan mendaratkan pukulan yang solid. Akhirnya dia naik level tepat saat dia melihat pemberitahuan Bambos memberikan pukulan telak langsung ke dadanya. Sekali lagi dia langsung merespons. Setelah mencadangkan dirinya dan disalin menjadi ada lagi, masalahnya adalah serangannya masih sama sekali tidak berpengaruh pada bos ini. Pejuang kita yang licik akan melakukan gerakan langsung dari Reynolds. Tidak peduli berapa kali dia harus binasa, suatu hari dia bertekad untuk mengalahkan monster ini. Makhluk itu menyerang lagi, dan Han Jun maju ke depan diam-diam bersumpah bahwa gores demi gores dia akan muncul sebagai pemenang. Setelah 3 hari tanpa henti menahan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan kehancuran sebagian besar senjata, rekan satu timnya, Han Jun telah tumbuh jauh lebih kuat. Sementara itu Ratu Laba-Laba tampak babak belur dan aus. Dia tetap tidak dapat pulih dari cedera apapun yang dia timbulkan. Dia melepaskan rentetan jaring lagi kali ini. Namun dia dengan cekatan menghindar. Setelah beradaptasi dengan kecepatan serangannya, dia mengayunkannya lagi, tetapi dia melompat memanjat kakinya untuk naik dengan cepat menuju kepalanya. Dia berteriak tanpa henti mati saja. Dia menusukkan pedangnya langsung ke otaknya, tetapi pedang itu langsung hancur, patah seperti ranting yang rapuh. Dia melemparkannya membantingnya dengan keras ke tanah, dan melepaskan raungan yang ganas tepat saat dia bersiap untuk menggigit retakan jaring laba-laba di sekujur tubuhnya. Kesehatannya turun menjadi 0 dan dia meledak menjadi pecahan. Han Jun terbaring tak bergerak benar-benar terkuras setelah begitu banyak kematian. Pikirannya terasa seperti bubur kemudian serangkaian pemberitahuan naik level membanjiri layarnya. Dengan bunyi ding yang ceria dia menerima hadiah karena mengalahkan Ratu Laba-Laba legendaris pahlawan kita yang luar biasa. Akhirnya memutuskan untuk memeriksa temannya setelah pergi selama 3 hari penuh. Tetapi tepat saat dia mulai pergi sesuatu jatuh tepat di sampingnya. Dia mendongak dan langsung berpikir sama sekali tidak keluar dari sini. Laba-laba albino menyeramkan. Dia berteriak masalahnya adalah dia tidak bersenjata. Dan pria di sampingnya benar-benar tidak berdaya. Dia menolak untuk meninggalkan rekannya untuk mati sendirian kilas balik ke 2 jam sebelumnya di jembatan di Tokyo. Di dalam mobil seorang tentara level 112 bernama Murgren bertanya kepada seorang gadis bernama Eris berapa kali dia mengunjungi Jepang. Eris seorang penyihir level 131 menjawab bahwa ini adalah kunjungan keduanya. Mur bertanya apakah Jepang adalah tanah air Mongnya. Dia menepis. Pertanyaan itu mengatakan, itu tidak relevan dia.
Ada di sini untuk satu tujuan, ada sesuatu yang ingin dia temukan di dalam salah satu ruang bawah tanah Jepang. Murgren berkomentar bahwa akan sangat fantastis jika dia berhasil menemukannya. Namun dia memperingatkannya agar tidak terlalu terlibat dalam urusannya, memperingatkan bahwa dia bisa terluka. Pada saat itu sebuah pengumuman terdengar melalui intercom. Truk sekarang melintasi jembatan Pelangi Dungeon, juga dikenal sebagai Gerbang Pelangi. Terlepas dari namanya, itu adalah pelangi jembatan dan ruang bawah tanah yang terjalin. Sistem listrik akan dinonaktifkan selama 5 menit karena gangguan dari gelombang elektromagnetik. Rupanya sebuah ruang bawah tanah terletak di bawah jembatan. Dan pria itu sangat ingin menyelidikinya di dekat sana. Di dalam sebuah kantor seorang pemburu level 21 bernama Shinoda Satoru. Akunya masih seorang pemula, menggerutu tentang betapa membosankannya tugasnya saat ini. Temannya yang duduk di sebelahnya menyarankan bahwa itu mungkin karena dia hanya mendapatkan pekerjaan itu melalui koneksi. Sebenarnya tanpa semacam jaringan, mendapatkan akses ke tempat seperti ini tidak mungkin. Tiba-tiba seekor makhluk slime menabrak kaki Shinoda Satoru. Dia berjongkok untuk mengambilnya sambil berkomentar bahwa yang ini cukup imut, jelas lebih menarik daripada slime. Menyeramkan yang biasanya ditemukan di dalam ruang bawah tanah. Penasaran, dia bertanya kepada temannya apakah umum bagi makhluk kecil ini untuk berkeliaran di luar. Temannya membenarkannya, tetapi nada gugupnya mengkhianati sedikit kegelisahan. Tiba-tiba sesuatu dengan paksa mengenai punggung Shinoda Satoru. Dia berputar dan hanya dari bayangan yang menjulang jelas bahwa raksasa ogre akan menghancurkannya menjadi bubur. Game over untuk orang ini kembali ke saat ini. Hanjun kita yang dapat diandalkan sekali lagi selamat berkat troll cek khasnya. Strategi troll V dia sekarang bertujuan untuk level 50. Tonggak sejarah ketika permainan biasanya menjadi lebih mudah. Kelompok ruang bawah tanah yang lebih baik menjadi tersedia yang mengarah ke pihak yang lebih kuat, jarahan yang ditingkatkan, dan lebih banyak poin pengalaman. Dia didorong oleh optimisme baru, yakin bahwa momennya untuk unggul akhirnya tiba. Tiba-tiba kerumunan orang melewatinya dengan tergesa-gesa. Mereka berteriak dengan keras menuntut agar dia segera menyingkir. Bingung, dia berjuang untuk memahami mengapa semua orang dengan panik berhamburan seperti burung yang panik. Di garis depan satu suara mempertanyakan apakah mereka harus melanjutkan sebelum guild utama tiba. Yang lain menjawab itu perlu, karena pedang legendaris sedang dibawa masuk. Grand Moro menerima berita itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Sebuah pedang telah muncul di dekatnya, tetapi sebuah ruang bawah tanah baru saja muncul di sekitarnya. Di atas markas asosiasi, beberapa pesawat sedang disiapkan. Untuk penempatan segera, para pemburu tampak terutama fokus pada pengamanan pedang panjang legendaris yang mengakui nilai besarnya. Kemudian seseorang melangkah maju menegaskan bahwa semua orang harus mengikuti kepemimpinannya. Karena dia adalah komandan yang ditunjuk, wanita yang paling lugas dan tegas yang hadir, menyatakan bahwa prioritas utama asosiasi adalah untuk melenyapkan monster dan mengevakuasi warga sipil. Saat dia naik ke kapal, dia menekankan bahwa semua masalah lain bisa menunggu sampai sesudahnya. Pada saat itu, sebuah suara dari belakang berteriak ingin bergabung dengan misi. Nana mengabaikan interupsi dan memerintahkan semua orang untuk segera naik. Secara alami itu adalah Hanjun yang memohon untuk menemani mereka. Dia menjelaskan bahwa dia telah berada di guild selama 5 tahun dan mengenal banyak anggota. Meskipun dia mengakui dia tidak terlalu kuat, dia bertekad untuk membantu menyelamatkan warga sipil. Dia menatapnya dengan ekspresi bingung, mungkin mempertanyakan apa yang bisa disumbangkan oleh orang yang merendahkan diri ini. Hanjun kemudian meluncurkan permohonan yang bersemangat, bersikeras bahwa setiap uluran tangan sangat penting untuk melestarikan kehidupan. Nana jelas lebih bersemangat untuk pergi daripada terlibat dalam perdebatan. Dia hanya menghela nafas dan membiarkannya mengoceh. Sebelum dia menyadarinya, Bam sudah melangkah masuk. Dia dengan santai menyebutkan bahwa dia mendengar dia pernah menyelamatkan seorang junior di sarang laba-laba yang menyiratkan dia adalah orang yang benar-benar tidak egois. Dia menanggapi dengan sopan dengan ucapan terima kasih. Tetapi dalam benaknya dia merenungkan bahwa satu-satunya motifnya untuk menyelamatkan anak itu adalah keuntungan pribadi, sama seperti sekarang. Dia di sini semata-mata untuk harta karun. Para pemburu lain mulai mempertanyakan, bukankah kita menstabilkan ruang bawah tanah jembatan pelangi? 3 minggu yang lalu mengapa itu meletus lagi? Nana menepis kekhawatiran mereka, menjelaskan bahwa kejadian seperti itu cukup rutin. Itulah mengapa mereka harus selalu tetap waspada. Dan bersiap, peran mereka adalah untuk memastikan bahwa peristiwa bencana dari 15 tahun yang lalu tidak pernah terjadi lagi 2 kilas balik. Terima kasih kepada Hanjun. Saat itu beberapa gerbang ruang bawah tanah meledak secara bersamaan. Tidak ada cukup pemburu di seluruh dunia untuk menangani krisis. Makhluk mengerikan berkeliaran tanpa batasan di tengah kekacauan itu. Ibu Hanjun secara tragis menjadi korban yang hancur di bawah mobil. Namun pada hari yang menentukan itu, Hanjun juga bertemu dengan makhluk transenden, sesuatu yang dunia lain, yang merupakan saat dia mendapatkan kekuatan atau kutukannya. Masih belum pasti yang mana suara misterius itu, hanya mengucapkan 20 tahun membuatnya bingung tentang artinya. Apakah itu menunjukkan durasi keterampilan, rentang hidupnya,
atau sesuatu yang lain sama sekali. Namun dia tahu sebuah tanda di lehernya menghitung mundur waktu itu tanpa henti. Dia yakin bahwa entitas ini muncul semata-mata karena bencana besar. Mungkin tanda seperti kaca keras adalah hitungan mundur yang menandakan kedatangan malapetaka berikutnya. Jika itu akurat, dia memiliki sisa waktu 5 tahun. 5 tahun untuk berkembang menjadi pemburu paling tangguh yang dia bisa menjadi kembali di jembatan. Sebuah ledakan memaksa gerbang terbuka, merobeknya lebar-lebar, mobil-mobil meluncur melalui udara seperti rudal di tengah kekacauan yang meluas di lapangan. Para pemburu kewalahan, tidak ada cukup dari mereka untuk melindungi warga sipil. Seekor goblin kecil menerjang untuk menikam seorang anak. Tetapi anak itu membalas dengan serangan pedang yang tepat ke perut. Sama seperti goblin lain, menyelinap dari belakang seseorang, mencegat dan membelahnya di udara dengan tebasan cepat. Tunggu, kedua orang ini benar-benar selamat dari organas tadi. Mereka jauh lebih tangguh dari yang terlihat pada pandangan pertama. Pria itu memperingatkan anak kaya yang sombong untuk berkonsentrasi lain kali, menegaskan bahwa dia tidak akan mengambil risiko menyelamatkannya lagi. Rupanya ketika ORC hendak menghancurkan mereka berdua, dia melindungi anak itu dengan menariknya keluar dari bahaya. Shinoda Satoru terlihat terharu merenungkan betapa dekatnya mereka dengan bencana. Pria ini telah menyelamatkanku 2 kali sekarang, pikirnya sambil menanyakan tentang bala bantuan. Pria itu menjawab bahwa ada sesuatu yang terasa salah, tetapi bantuan akan segera tiba. Untuk saat ini, langkah terpintar adalah menyeberangi jembatan dan bergabung dengan bala bantuan. Tidak ada aksi heroik solo sampai mereka tiba. Sementara itu, seekor beruang besar tanpa henti menghantam sebuah truk. Monster ini adalah monster level 190, menjulang tinggi dan tangguh di belakang beruang itu. Murgren dengan cemas bertanya, apakah truk itu dapat menahan serangan itu? Sementara Iris meyakinkannya untuk tidak khawatir karena dia mengerahkan kemampuan pertahanannya secara maksimal. Bahkan makhluk level 400 pun akan kesulitan menembusnya dengan mudah. Semua orang melihat ke langit saat kapal-kapal dari pasukan orang bijak agung mendekat. Tunggu, bukan kapal-kapal itu, bukan dari orang bijak agung. Murgren berseru bertanya kepada Eagle apakah dia memantau situasinya. Ternyata apa yang sebenarnya mereka saksikan adalah kedatangan naga kolosal bernama Keisanana, memperingatkan semua orang untuk mempersiapkan diri menghadapi dampak yang akan datang. Monster itu mengisi daya untuk serangan dahsyat, mengumpulkan energi dengan ganas. Ledakan dahsyat menabrak langsung ke kapal, mengguncangnya dengan keras. Seluruh jembatan hancur dan mulai runtuh. Tunggu, di mana tepatnya kapal-kapal guild itu? Dilihat dari pemandangan, mereka melayang di atas kepala naga. Atau mungkin tidak, sejujurnya membingungkan. Satu saat kita berada di jembatan, saat berikutnya kita kembali ke kapal. Monster itu melepaskan bola api lagi, kali ini mengenai kapal dengan jelas dan menjerumuskan segalanya ke dalam kekacauan. Orang-orang melompat dari udara menyelam ke dalam pertempuran. Di tengah penerbangan, Nana sudah mendarat dengan kuat di tanah di bawah. Seorang pejabat mengumumkan bahwa asosiasi mengambil kendali. Mereka semua tampak percaya diri, tetapi secara realistis karakter-karakter ini dipenuhi dengan karakter sampingan. Getaran kematian. Sementara itu, Nana menanyakan tentang seorang pemburu tertentu. Jadi Hanjun kadang-kadang nama Koreanya digunakan, kadang-kadang nama Jepangnya. Membingungkan. Tetapi Nana tampak yakin orang ini tidak akan jatuh di sini. Dia kemudian melepaskan mantra api neraka yang anehnya menyerupai air. Tetapi tetap saja mengenai bos tepat di tengah. Kembali ke Hanjun, dia berada di udara dengan cekatan berayun di benang jaring laba-laba yang menempel di tiang lampu, seperti Spider-Man yang sangat kutu buku. Sementara semua orang berjatuhan ke kiri dan ke kanan, orang ini tetap sibuk mereplikasi. Pedang naga legendaris pasukan asosiasi maju terus melintasi jembatan. Ketegangan meningkat di antara mereka saat mereka menyuarakan kekhawatiran tentang betapa berbahayanya misi ini. Tidak ada yang ingin menghadapi Kesa, tetapi itu tetap menjadi rute tercepat untuk menyegel gerbang. Sementara itu, Hanjun dengan santai berjalan di tengah medan perang yang dipenuhi dengan sisa-sisa monster yang tercabik-cabik. Makhluk-makhluk ini tidak terlalu kuat dengan sendirinya. Bahaya sebenarnya dengan serigala terletak pada perilaku kawanan mereka yang tanpa henti. Di dekatnya, Shinoda Satoru menebas musuh dengan tekad yang kuat, berteriak sekuat tenaga. Namun rekannya dari sebelumnya mengalami gigitan di tulang rusuk dan berjuang untuk bertahan. Hanjun dengan cepat mengamati medan perang, menilai keadaan yang suram. Dia menyimpulkan dengan tegas bahwa itu bukan masalahnya. Ada masalah yang lebih mendesak yang menuntut perhatiannya. Petarung besar yang sebelumnya menyelamatkan teman yang terluka itu berteriak kepada Hanjun untuk mundur, memperingatkan bahwa kelangsungan hidup di sini tidak mungkin tanpa pemburu tingkat atas. Saat itu juga cakar kolosal menghantam tanah di dekatnya. Seluruh kawanan muncul serigala bulan. Meskipun hanya level 15, jumlah mereka yang luar biasa membuat mereka menjadi ancaman mematikan Shinoda Satoru. Mungkin bukan pahlawan utama di sini, tetapi keberanian orang itu tidak dapat disangkal. Dia berteriak bahwa jika seniornya terluka melindunginya, maka dia akan dengan sukarela menyerahkan nyawanya sebagai balasannya. Pada saat itu Hanjun ingat
saat dia menyelamatkan seorang pemimpin tim di Spider Dungeon, dan di sini dia pergi lagi siap untuk melompat langsung ke dalam bahaya. Seekor serigala menerjang langsung ke Han Jun, rahang terbuka lebar tampaknya akan menjepitnya. Tunggu. Kupikir Han Jun akan datang untuk menyelamatkan, tetapi alih-alih anak muda itu berputar dan memenggal kepala serigala dengan mudah, serigala lain menyerang dari belakang. Sekali lagi anak itu mempertahankan posisinya dan menangkis penyerang. Sepertinya Han Jun benar-benar tidak ingin campur tangan. Kemudian serigala ketiga menerjang ke arah belakang leher pria muda itu. Akhirnya protagonis tiba dan menjatuhkan serigala di udara dengan serangan bahu yang kuat. Ayolah Han Jun, mungkin bawalah senjata yang tepat lain kali ya. Dia memeriksa dengan mendesak apakah petarung muda itu baik-baik saja. Anak itu mengklaim dia baik-baik saja, tetapi dia mendesak Han Jun untuk melihat sekeliling dan melihat sendiri situasinya. Meskipun demikian, jumlah makhluk yang mengerumuni area itu tetap luar biasa. Anak itu memperingatkan Han Jun bahwa dia harus segera melarikan diri. Meskipun monster-monster ini level rendah, jumlah mereka melebihi apa yang dapat mereka tangani. Han Jun hanya menyeringai dan menyatakan ini adalah skenario ideal yang dirancang untuk kemampuannya. Pada titik ini anak yang sekarang merasa lebih seperti adik Han Jun terlihat sangat bingung. Han Jun mengeluarkan sebuah barang dari inventarisnya, menyebutkan frustrasinya sebelumnya karena tidak dapat menjualnya, namun sekarang dia bersemangat untuk bereksperimen dan melihat bagaimana itu bersinergi dengan keterampilannya. Tiba-tiba serigala melompat maju untuk menyerang Sidoru, mengeluarkan jeritan ketakutan. Saat kepanikan muncul pada saat itu, Han Jun mengaktifkan kombinasi. Menggunakan Troll plus Skill V, melepaskan teknik jaring laba-laba besar yang telah dia salin dengan ahli dari bos. Seketika serigala terjerat, tercekik, dan meronta-ronta dengan liar. Saat mereka bertabrakan satu sama lain, mereka akhirnya terjerat bersama dalam kekacauan. Seperti mie yang kusut dalam bakso, dalam hitungan detik tumpukan monster yang tidak bergerak menjulang tinggi terbentuk. Sementara Han Jun berdiri dengan tenang di dekatnya, naik level dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Seperti yang diantisipasi, keterampilan imobilisasi area terbukti sangat efektif melawan musuh yang berkerumun. Sementara itu Sitoru terbaring di sana terpana diam-diam bertanya-tanya. Siapa individu yang mengesankan ini? Dia bertanya, apakah Han Jun berafiliasi dengan asosiasi Hunter? Dan Han Jun tidak sepenuhnya berbohong, menegaskan, karena mereka berada di helikopter yang sama. Pria yang terluka itu dengan rendah hati meminta agar Han Jun membawa Sitoru ke tempat yang aman untuk mencegahnya mati. Tetapi tentu saja, Sitoru menolak bersikeras bahwa dia tidak akan meninggalkan seniornya dalam keadaan apapun. Mengamati kesetiaan yang tak tergoyahkan ini, Han Jun terkejut dengan kesediaan mereka untuk mengorbankan diri satu sama lain. Sesuatu yang dia akui tidak akan dia lakukan untuk siapapun. Sedikit tergerak, dia membuka inventarisnya, mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada kedua pria itu. Dia menjelaskan bahwa meskipun itu tidak akan sepenuhnya memulihkan kemampuan pria yang terluka untuk bertarung, setidaknya itu akan mencegahnya dari kematian. Pria yang terluka itu menatapnya dengan tidak percaya, seolah-olah mengatakan ramuan ini harganya sangat mahal. Han Jun hanya menjawab, aku ingin melihatmu keluar dari sini, bawa seniormu bersamamu. Sedaru jelas terpikat. Sekarang anak ini benar-benar jatuh cinta. Dia menjadi emosional berterima kasih kepada Han Jun dan memperkenalkan dirinya sebagai Kang Seong. Catatan untuk diri sendiri, simpan nama-nama Korea baru seperti ini dalam bahasa Korea sambil mempertahankan nama-nama lama dalam bahasa Jepang. Henjan tidak menunjukkan minat dan hanya mulai berjalan pergi. Tetapi kemudian dia tiba-tiba berhenti dan bertanya, apakah kamu melihat pemburu internasional di sekitar? Dia tahu mereka adalah orang-orang yang memiliki pedang legendaris itu. Sementara itu kembali di tempat kejadian, beruang besar itu terus mendekati truk Earth dengan santai menghadapinya. Dengan mudah menidurkan binatang itu tanpa berkeringat. Murgran mengagumi gudang keterampilan non-mematikannya yang luas. Tiba-tiba sebuah proyektil melesat ke arah mereka. Dia bereaksi seketika, memotong proyektil di udara dengan waktu yang tepat. Dia bergumam bahwa tidak dapat dihindari, seseorang akan mencoba mencuri pedang itu. Di tengah kekacauan, ekspresi Iris berubah seketika, merasakan bahaya. Sekelompok bertopeng melangkah maju, memperingatkan bahwa karena dia cukup jeli untuk memperhatikan, dia sebaiknya menyerahkan pedang itu sekarang. Sebelum Murgran dapat menjawab, mereka melancarkan serangan mereka. Murgran meningkatkan pertahanannya, berteriak bahwa mereka bukan mangsa yang mudah. Ada alasan mereka dipercayakan untuk melindungi pedang itu. Dia memerintahkan Eris untuk mundur, tetapi menyerang maju sendiri. Tentu saja Eris memperingatkannya. Seolah-olah semua orang sudah mengharapkan kematiannya yang akan segera terjadi. Dia tiba-tiba membeku di tengah serangan, ambruk berlutut, batuk darah dengan keras, benar-benar bingung. Dia berjuang untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Iris mengungkapkan mereka telah menggunakan ramuan yang menghalangi penyerapan mana. Berarti setiap upaya untuk menggunakan keterampilan akan berakibat fatal. Pemimpin bertopeng memuji mereka, memuji penolakan mereka untuk meremehkan lawan mereka. Iris berkomentar bahwa menggunakan barang-barang yang dilarang oleh asosiasi menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Lingkaran sihir menyala di jarinya. Saat dia memperingatkan hal-hal akan menjadi sangat tidak nyaman,
Seorang musuh mengejeknya sebagai penyihir monolit. Melemparkan bola api ke arahnya, serangannya yang sembrono terbukti fatal. Dalam sedetik 30% kepala dan bahunya hancur. Dia langsung ambruk ke tanah pingsan. Bos musuh menerjang maju berniat merebut pedang itu. Sementara itu kelompok mereka dengan cepat dihancurkan. Musuh dilempar dari jembatan dan dicabik-cabik tanpa ampun. Komandan bertopeng tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Eris belum membunuh monster itu. Dia hanya menaklukkannya dengan menidurkannya. Karena tidak punya pilihan lain, Bos melarikan diri meninggalkan rekan satu timnya tak bernyawa di tanah. Dan Murgren segera memahami situasinya. Mereka menyadari tidak ada kesempatan untuk menidurkan bos itu lagi. Iris menegaskan mananya habis. Dan bahwa semua tindakannya sebelumnya hanya menekan kemampuan bos. Murgren bergumam bahwa sesuai dengan keyakinannya suatu hari, dia akan membayar harga karena menolak menggunakan kekerasan. Dia tersenyum lembut dan menjawab itu mungkin benar, tetapi dia tidak akan mengalami nasib itu. Dengan raungan yang kuat, dia menyerang maju mengaktifkan gelombang kekuatan terakhir. Yang heroik pria itu berteriak putus asa, memohon padanya untuk berhenti. Dia terus menyerang langsung beruang itu tanpa ragu. Jelas racun antimateri masih mengamuk di dalam dirinya. Saat dia batuk darah tanpa henti, terlepas dari momentumnya ke depan, dia tidak dapat menyerap energi apapun. Tiba-tiba monster itu melompat maju berniat memukulnya dengan cakar kolosal. Tepat pada saat itu seseorang melangkah masuk melakukan manuver kontrol plus V yang sempurna. Oh sial, tepat ketika aku bersemangat untuk mengetahui apa yang akan terjadi bab berikutnya, tiba-tiba berakhir. Saat itu juga aku berharap dia akan mengisi kembali mananya, jadi dia bisa menidurkan kembali binatang itu. Tetapi sebaliknya dia membungkus bos dalam kepompong seperti jaring raksasa, kemudian dia membantingnya ke tanah. Ya ampun sobat, kemampuanmu itu sangat kuat. Binatang itu tampak seperti mumi yang terbungkus penuh. Sekarang sekali lagi Hanjun temannya benar-benar kagum. Dia menghujani pria kita dengan pujian, menyatakan dia luar biasa. Hanjun bertujuan untuk mengevakuasi mereka berdua dengan cepat, tetapi itu terbukti lebih rumit dari yang diharapkan. Dia bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Dan jika mereka berafiliasi dengan asosiasi, Eris tampak bingung, mungkin tidak dapat memahami bahasanya. Murgren berdiri tiba-tiba dan segera bertanya, jika Hanjun datang untuk mencuri pedang Hanjun, raja kebohongan yang terkenal, meyakinkan mereka bahwa dia ada di sana untuk melindungi pedang. Tentu saja mereka enggan untuk segera mempercayai orang asing. Setelah disergap mengamati tempat kejadian, Hanjun akhirnya memahami apa yang telah terjadi pada mereka yang mengejar pedang. Dan ia melarikan diri dari cobaan ini tanpa tercabik-cabik akan menjadi keajaiban belaka. Kemudian Shinoda Satoru mengeluarkan registrasi pemburu mereka dan mempertanyakan mengapa para penyelamat diperlakukan seperti penjahat. Hanjun merasakan gelombang kegembiraan. Akhirnya anak ini terbukti benar-benar berguna. Waktunya tidak mungkin lebih sempurna. Hanjun mengambil 2 ramuan mana dan menyerahkannya, mendesak mereka untuk segera minum. Jelas kondisi mereka memburuk. Ramuan itu telah menghabiskan banyak sekali dungeon run. Tetapi Hanjun bersedia mempertaruhkan segalanya untuk maju menuju pedang. Kehabisan alternatif, keduanya dengan enggan menerima ramuan itu. Setelah jeda singkat yang dipenuhi keraguan, dia akhirnya setuju. Sementara itu Eris terus menatap tajam ke arah bos. Lebih banyak kapal aliansi melayang di langit di atas mereka. Akhirnya guild yang tersisa mulai tiba di tempat kejadian. Petarung kekar itu berkomentar bahwa untuk saat ini mereka mempertahankan posisi mereka, namun para pendatang baru masih harus menghadapi bos yang menjulang di depan. Saat dia berlari melintasi punggung monster itu, dia berteriak bahwa bos akan bertransisi ke fase 3 dengan kedatangan semua gil lainnya. Prioritas utama beralih ke mengevakuasi semua warga sipil ke tempat yang aman. Tiba-tiba seseorang bertanya, kapan dia akhirnya akan bebas untuk mengejar keinginannya sendiri. Seorang pria bertato dengan kacamata memanggil Nana dengan santai. Dia berkata, sudah lama tidak bertemu, aku yakin Sakeyama Shinoda Satoru level 503 penyihir kegelapan. Orang ini pasti memiliki bakat untuk drama. Nana yang manis dan polos bertanya-tanya, mengapa dia ada di sini? Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, bukankah itu jelas? Dia memperingatkannya untuk tidak melanjutkan. Tetapi sudah terlambat, lingkaran sihir besar telah terwujud di bawahnya. Bahkan saat itu terbentuk. Dia memohon dengan putus asa kepadanya untuk tidak melanjutkan mantra itu. Karena takut jika gagal membunuh bos, segalanya akan berubah menjadi lebih buruk. Pria itu mencibir menjelaskan bahwa kecenderungannya untuk mempermasalahkan hal-hal sepele akan mencegahnya untuk maju. Sementara itu dia berencana untuk mengalahkan makhluk itu sendirian dan mengklaim selusin loot langka. Tiba-tiba ledakan petir hitam meletus menyelimuti bos dalam pusaran. Badai energi berapi-api yang menyeretnya ke langit. Nana berteriak mendesak semua orang untuk segera melarikan diri. Tanpa peringatan tanah di bawah, mereka mulai runtuh. Jembatan itu runtuh sekali lagi, mengirim semuanya jatuh menuju jurang di bawah Hanjun.
tiba-tiba muncul mengenakan ekspresi polos, setidaknya dia selamat, yang mana itu sesuatu. Dia bahkan menggunakan kemampuan jaringnya untuk menyelamatkan keempat sahabat yang hampir jatuh. Tetapi saat dia naik ke BAM, dia berhadapan langsung dengan rahang besar bos. Dia mempertanyakan apakah makhluk itu mati, atau jika seseorang sudah menangkapnya. Pada saat itu Masato muncul dan berkomentar bahwa untuk seorang pemburu tingkat rendah, Hanjun telah mencapai banyak hal. Melihat lambang di dadanya, Hanjun langsung mengenali Masato. Sebagai anggota Future Guild, salah satu dari 3 guild teratas di negara itu, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Hanjin bahkan mempertanyakan Masato tentang mengapa dia tidak membantu evakuasi warga sipil. Aku sepenuhnya berharap Masato akan membalas dengan kasar, memikirkan sesuatu seperti siapa kau berani Ruki. Sebaliknya Masato dengan tenang menjelaskan bahwa warga sipil telah dievakuasi. Sementara itu Kiwashi muncul hampir tidak sadar, kondisinya parah. Dia melangkah ke jaring laba-laba. Benar-benar terkesan, mengakui dia tidak menyangka itu akan digunakan dengan cara itu. Tiba-tiba setiap jaring Hanjun mulai menghilang pada saat yang sama bos. Seperti beruang itu dengan kejam tercabik-cabik. Tentu saja Hanjun ketakutan lagi pula. Yang dilakukan Masato hanyalah menjentikan jarinya, tetapi karena Hanjun adalah orang yang berhasil melumpuhkannya, dia mulai naik level dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu dia menerima hadiah karena telah mengalahkan beruang itu. Masato mendengar lonceng naik level dan bertanya, apakah Hanjun yang menahan binatang itu? Terkejut, Hanjun berhasil melakukannya. Masato tidak pernah menyangka dialah yang akan meminta maaf karena mencuri kill. Dia dengan santai menjatuhkan cakar ke tanah, sambil berkata Hanjun boleh menyimpannya karena mencuri bukanlah bagian dari tanggung jawabnya. Hanjun hendak menjawab ketika Bam Nana tiba-tiba muncul memanggil namanya. Dia tampak sangat lega dan gembira. Senang dia masih hidup menyadari keakraban mereka. Masato menyimpulkan Hanjun pasti berafiliasi dengan asosiasi. Dan setiap saat pendapatnya tentang anak itu semakin berkurang. Nana bertanya, apakah sesuatu terjadi? Dan Hanjun hanya mengangkat bahu mengatakan tidak ada yang penting sekarang. Lalu dia meminta bantuan untuk memindahkan makhluk itu, membuatnya bingung. Bukankah lebih mudah untuk membunuhnya? Dia menjelaskan bahwa begitu bos memasuki fase 2, itu akan menjadi sangat marah. Tak terkendali, mengamuk tanpa henti, yang lebih buruk lagi. Mengingat ukurannya yang sangat besar itu bahkan bisa memicu fase 3 ini. Pada dasarnya akan berarti kehancuran total di seluruh kota. Saat Hanjun memproses informasi ini, pandangannya tetap tertuju pada binatang itu. Tiba-tiba mata monster itu terbuka mengunci mereka dengan fokus yang tak tergoyahkan. Nana ketakutan. Tetapi Masato sangat senang berseru, dia akhirnya akan menerima hadiah yang lebih besar. Anehnya Nana berbalik dan mengungkapkan keyakinan bahwa Hanjun akan selamat dari pertempuran itu. Sementara itu Masato yang dijuluki 4 mata menolak gagasan itu, mengklaim Hanjun ditakdirkan dan mendesak semua orang untuk fokus pada bos. Tanpa ragu mereka berdua meluncurkan diri ke arah binatang itu. Saat Nana berteriak pada Hanjun untuk melarikan diri, Hanjun mengambil tanduk dari tanah, mengakui dia tidak berniat menggunakannya. Namun dia menyadari dia harus merebut kendali Kasha sebelum mereka berdua memiliki kesempatan permisi. Tetapi teman-teman saya tiba-tiba menjadi jauh lebih berani. Shitaro yang selalu menjadi pendukung antusias muncul kembali bertanya mengapa dia kembali. Sementara itu Eris mengawasi jaring di sekitarnya. Ketika Hanjun curhat padanya bahwa dia membutuhkan bantuan, keseriusan situasi menjadi jelas. Kuris akan mencapai fase 3, dan setelah melakukannya itu akan melepaskan serangan dahsyat pada Eris yang bisa menghancurkan segalanya. Jika berhasil, banyak nyawa akan hilang dan pedang itu juga akan lenyap. Untuk mencegah bencana, ini dia perlu meminjam pedang itu sementara. Untuk mengalahkan bos dan menghentikan kehancuran dia, meyakinkannya dia akan mengembalikan pedang itu segera setelah digunakan. Dan hanya setelah dia membuat salinannya. Meskipun penjelasannya yang banyak, Eris tetap tidak yakin. Bersikeras itu permintaan yang mustahil. Truk tidak dapat dibuka karena membutuhkan sejumlah besar mana. Saat ini mereka sama sekali tidak memiliki mana yang diperlukan untuk melakukannya. Murgran merasakan sesuatu. Eris tidak menolak mentah-mentah. Dia mengatakan itu tidak mungkin hanya karena mereka tidak memiliki cukup mana. Dan jika ada satu hal yang mampu dilakukan Hanjun itu adalah menyediakan mana segera. Hanjun mulai membanjirinya dengan mana, membuat bingung dan bertanya apa sensasi aneh yang mengalir melalui dirinya ini. Dia dengan cepat bercanda menyuruhnya untuk tidak membuatnya canggung, berkat itu segel kuat di truk itu larut. Tanpa banyak usaha Hanjun melompat ke dalam sambil meneriakkan rasa terima kasihnya dan bersumpah untuk menghormati janjinya dapat dimengerti. Murgran cemas. Entah Hanjun akan melarikan diri dengan pedang itu atau mati memegangnya. Kedua hasil mengerikan. Tetapi Eris memiliki keyakinan padanya, terutama karena dia memilih untuk menahan beruang itu, alih-alih membunuhnya. Tetapi hanya karena Murgran menyukai seseorang tidak berarti mereka pantas mendapatkan kepercayaanmu. Akhirnya Hanjun membuka pintu truk dan melangkah masuk untuk merebut pedang mitos secara alami. Bam, salah satu pencuri, diam-diam muncul tepat di belakangnya. Tanpa ragu Bam menusukkan pisau jauh ke dalam perut Hanjun.
Kedua rekan timnya berteriak putus asa dari atas. Sementara itu kedua preman level 100 itu berdiri membeku seperti NPC tak bernyawa. Dan Jun pingsan di dalam truk merosot seperti sampah yang dibuang. Pencuri itu menyeringai gila saat dia membuka kotak itu dengan penuh kemenangan untuk mendapatkan pedang itu. Akhirnya, tetapi saat Han Jun memudar ke dalam ketidaksadaran kemampuan jaringnya, tiba-tiba mati, tiba-tiba truk itu lepas dari tepi jembatan dan jatuh ke sungai di bawah. Bisakah kemampuan comeback control plus V aktif dalam momen genting ini? Tanpa peringatan Han Jun muncul, di belakang pencuri itu sekali lagi diam-diam. Dia menebas dengan paksa ke bahu pencuri itu. Pria itu hancur seperti karung sampah, dan akhirnya pedang itu berada di tangan John. Insting pertamanya adalah mencoba perintah salin kontrol plus C pada pedang itu, tetapi kesalahan muncul. Level pengguna terlalu rendah untuk menduplikasi item ini seperti yang dia duga. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menyalin pedang legendaris yang sudah berada di level 30. Pedang legendaris level 30 di tangan menyalinnya tidak mungkin. Sebelum Han Jun bisa bereaksi, pria yang dia tikam sebelumnya bangkit dan menusukkan pisaunya ke punggung Han Jun lagi. Serius, apakah musuh ini memiliki kemampuan kontrol plus C dan kontrol plus V? Juga pria itu beregenerasi dengan kecepatan yang luar biasa, hampir seperti makhluk supernatural, yang membuat Han Jun ngeri. Penyerang itu meraih sekali lagi ke arah pedang kali ini. Jelas, dia berniat untuk menyelesaikan pertarungan untuk selamanya. Sudah dilanda rasa sakit. Han Jun bertanya-tanya dengan putus asa. Jika kendalinya ditambah kemampuan V-nya masih aktif, maka notifikasi sistem dari Dagon muncul dipicu oleh penyerapan skill pedang legendaris. Itu meningkatkan pertahanan sebesar 35%, memberikan lifesteal, dan bahkan mengaktifkan mode berserker, karena kesehatan Han Jun telah turun menjadi 25%. Sistem secara otomatis mengubahnya menjadi mode berserker. Sementara itu di jembatan, Kodachi sedang bersiap untuk melancarkan serangan besar lainnya. Masato dan Nana berjuang dengan sengit. Mereka hampir tidak berhasil mempertahankan garis depan. Tiba-tiba sebuah objek melesat keluar dari tengah jembatan. Sebelum proyektil menyelesaikan gerakannya, ia terpotong bersih menjadi dua. Tidak mungkin. Itu pasti orang kita. Sistem mengonfirmasi Kesa telah dikalahkan, dan dungeon telah dibersihkan. Tentu saja dia tidak berhasil mereplikasi pedang kuat yang meningkatkan levelmu sebesar 230, tapi setidaknya dia berhasil menyalin skillnya. Kembali di markas Asosiasi Hunter, semua orang heboh atas insiden jembatan. Meskipun krisis berakhir dalam waktu kurang dari 2 jam, media terus dibanjiri dengan kritik. Sebuah stasiun pemandu wisata di Fukuoka, Presiden Asosiasi Hunter Jepang, seorang pendeta level 570, mematikan televisi dan bersumpah untuk meluncurkan penyelidikan menyeluruh tentang bagaimana Kesa dikalahkan. Di dekatnya Takuchigu tiba. Tubuhnya dipenuhi tato, seperti Anna. Mike Tyson di level 701. Dia mengungkapkan rasa ingin tahu. Muncul ke pesta di mana kamu tidak mengenal siapapun, berarti kamu harus bertemu semua orang. Yang berikutnya tiba adalah Shinoda Makoto level 610, seorang penyembuh dari Guild Lion. Sepertinya ini akan menjadi pertemuan yang cukup ramai. Tampaknya perang wilayah akan segera meletus atas hak untuk menggarap dungeon itu yang secara teknis milik Great Sage. Di Bruno's Guild, tim Nana tidak bisa tidak memperhatikan Nanase membuat kesan yang berani, berjalan dengan percaya diri dalam setelan itu, dan merangkul persona wanita bisnis sepenuhnya. Tiba-tiba Mr. Tattoo Mike Tyson yang mengesankan masuk dengan angkuh, memancarkan kesombongan saat dia menuduh guildnya mengacaukan penahanan makhluk itu. Nana menghela napas dalam-dalam. Sebelum dengan paksa membanting tangannya ke atas meja, seluruh ruangan menegang. Dia tidak hanya mengetuk, dia menghancurkan seluruh meja konferensi dengan satu pukulan. Masato secara naluriah mengangkat penghalang sihir, bersiap untuk menghindari tertusuk. Semua orang bertukar pandang gelisah, diam-diam mempertanyakan kewarasannya. Spoiler alert, dia sama sekali tidak stabil secara emosional, bahkan Takuchi tampak kehilangan ketenangannya di bawah tekanan yang meningkat. Saat itu sebuah suara memanggil namanya, memecah ketegangan. Itu adalah pemimpin asosiasi yang maju untuk mendesak ketenangan. Menawarkan permintaan maaf atas nama Nana, Takuchi memperingatkan bahwa jika Nana terus melakukan perilaku sembrono ini, itu bisa merenggut nyawanya. Membingungkan mengingat levelnya di atas 700, sementara levelnya hampir tidak melebihi 200. Jelas level kekuatan tidak menceritakan keseluruhan cerita, mengabaikannya sepenuhnya. Nana berdiri dan menyatakan, dia secara pribadi akan menjelaskan apa yang terjadi di jembatan. Untuk ukuran yang baik, dia mencatat bahwa Takayashi juga hadir, jadi dia bisa menjadi saksi. Hakuchi menjawab dengan samar, mengakui dia belum melihat hadiah yang mengesankan, dan tidak yakin tentang keaslian pembunuhan itu. Pemimpin berusaha meredakan situasi, dengan diplomatis menyarankan bahwa keterlibatan Masato kemungkinan membantu membatasi kehancuran. Tepuk tangan canggung bergema di sekitar ruangan, sementara Masato terdiam. Jelas dia kehilangan bagian informasi penting, didorong oleh amarah.
Dia bersumpah untuk membuat Nana membayar atas rasa malu yang dia sebabkan padanya dan tentu saja dia bertekad untuk membalas dendam pada siapapun yang telah mencuri pembunuhan Kasyanya. Orang kita tentu saja tidak ada yang mengerti mengapa dia begitu marah, tetapi Nana bersumpah untuk secara pribadi menyelidiki setiap detail dari apa yang terjadi di dungeon. Dia berencana untuk menginterogasi setiap guild yang menunda bala bantuan mereka. Dia berbalik dengan percaya diri dan melangkah pergi menyatakan masalah itu ditutup. Saat itu Murgren dan Eris memasuki ruangan mengumumkan mereka telah menemukan detail tambahan tentang insiden itu. Murgren mengungkapkan bahwa di tengah kekacauan, pedang legendaris itu dicuri. Dia menekankan perlunya kerja sama penuh dan menyerahkan folder yang berisi permintaan resmi dari Asosiasi Internasional. Takuchi dengan skeptis berkomentar bahwa dia telah mendengar Asosiasi Internasional sebenarnya adalah orang-orang yang awalnya membuka segel pedang itu. Iris mengonfirmasi ini, menjelaskan mereka mendapat bantuan dari dua hunter bernama Sono Hanjun dan Shinoda Satoru. Wahyu itu menyebabkan kehebohan di antara semua orang yang hadir. Tunggu Hanjun, orang kita sendiri masih hidup dan terlibat dengan pedang itu. Bersama dengan anteknya, semua orang berebut untuk mengungkap siapa Hanjun ini sebenarnya. Pemimpin mengakui keakraban dengan Shinoda Satoru, tetapi mengakui ketidaktahuan tentang karakter Hanjun ini. Sementara itu, Nana menggigit lidahnya, sepenuhnya menyadari siapa bajingan itu. Masato duduk di sampingnya menyeringai lebar. Dengan bersemangat mengantisipasi kesempatannya untuk membalas dendam, dia menoleh ke Eris bertanya. Jika dia merujuk pada individu yang memegang skill jaring laba-laba ratu, dia menyebutkan dia melihat petarung muda itu berjuang selama pertempuran, tetapi yakin bahwa dia adalah anggota asosiasi. Dia juga ingat melihat Nana berbicara dengannya. Di tempat lain, seseorang memeriksa pedang dengan hati-hati dan bertanya, apakah ini pedang Kalisa yang berhasil kamu curi? Seorang level 300 bernama Kurasaki Takumi. Takumi menatapnya dengan sangat heran. Jadi, selain menjadi pedang yang langsung meningkatkan levelmu sebanyak 200 hanya dengan memegangnya, oh lihat, levelmu sudah 101. Kau penipu kecil yang licik. Kurasaki Takumi berkomentar bahwa menghabiskan jutaan untuk meruntuhkan dungeon dan memaksa bos muncul benar-benar sepadan. Bahkan pria bertopeng itu tampak bingung. Dialah yang menyebabkan seluruh kekacauan ini. Kirisaki menuntut untuk tahu mengapa dia akhirnya kehilangan semua rekannya dalam proses tersebut. Segera pria yang kalah itu berlutut, meminta maaf, dan mengungkapkan mereka bertemu dengan seorang individu aneh yang sekarang sudah mati. Kau bisa tahu pria malang ini tanpa sadar, membocorkan detail penting tentang insiden itu. Tidak mungkin dia keluar hidup-hidup. Sebuah tas kerja berisi uang tunai tergeletak di lantai, dan Kurasaki Takumi menyuruhnya untuk mengambilnya dan menjalani hidup sesukanya. Pria itu merayakan seolah-olah dia memenangkan lotre. Tetapi setiap lembar uang di dalam tas itu mungkin menyegel nasibnya untuk dieliminasi. Kurasaki dengan santai bertanya, apakah dia berencana untuk menjual informasi tentang pedang itu begitu dia pergi? Pria itu tiba-tiba melompat berdiri bersikeras. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah mengkhianati informasi semacam itu. Dia mulai mundur, sambil mengoceh bahwa pemimpin itu selalu seorang pengkhianat yang berniat membunuh mereka semua sejak awal. Saat itu juga Kurasaki Takumi menebasnya, memperingatkan bahwa menyimpan rahasia ini lebih baik. Dia jelas tidak ingin pengunjung tak diundang muncul di depan pintunya. Pria malang itu menabrak dinding dengan keras, dan tercabik-cabik dengan mengerikan, terbelah menjadi dua. Jadi ya, siapapun yang meragukanku, sebaiknya serahkan uangmu sekarang. Hanya satu tebasan mengurangi daya tahan pedang dari 10 menjadi 2. Apa-apaan ini? Itu berarti hanya tersisa sekitar 4 tebasan lagi paling banyak. Dalam adegan berikutnya, Harglass diam-diam muncul dan bergumam, mengingatkannya bahwa ini adalah hadiah. Tiba-tiba Hanjun terbangun di tempat tidur diliputi kepanikan. Dia merasakan panas yang membakar di tempat tanda seperti tato di lehernya berada. Dia bertanya-tanya, apakah tanda terkutuk itu menyala sekali lagi? Tiba-tiba, Shinoda Satoru si pembuat onar mutlak melompat maju memeluknya erat dan berseru betapa dia takut. Hanjun telah meninggal. Shinoda Satoru mulai mengoceh tentang serangan laut besar-besaran yang memusnahkan bos. Pria lain yang sama-sama berantakan di ruangan itu bertanya, apakah mereka berada di dekat jembatan? Sementara Hanjun semakin jengkel dengan percakapan itu, bangkit dari tempat duduknya. Dia berkomentar bahwa pria itu sangat energik bagi seseorang yang hampir menghadapi kematian. Dia pergi untuk beristirahat. Namun pria di tempat tidur itu berkomentar bahwa terlepas dari penampilannya yang kasar, pria muda itu dengan tulus ingin membantu. Ternyata Shinoda Satoru adalah orang yang menyelamatkan Hanjun. Sebelum Nana dan yang lainnya tiba, kemudian ingatan Hanjun muncul. Dia ingat bahwa pemimpin guildnya adalah Shinoda Makoto, dan anak ini adalah Shinoda Satoru. Namun dia dengan cepat menepis gagasan itu. Tidak mungkin pria yang tampak lemah ini berhubungan dengan orang itu. Beralih ke markas asosiasi pemburu, Nana bertanya apakah karakter utama benar-benar mati. Murgren membenarkan fakta itu.
mengangguk bahwa Nana tidak tampak terlalu terkejut. Dia menjawab dengan datar bahwa tidak jarang pemburu kehilangan nyawa mereka. Pemimpin asosiasi menyebutkan bahwa mereka telah menghubungi beberapa guild untuk membantu memulihkan pedang itu. Eris menambahkan bahwa mereka akan membutuhkan pemburu yang sangat terampil. Karena dia telah menentukan lokasi pedang itu, pemimpin itu memberitahu Eris bahwa dia mengesankan, dia tahu timnya kompeten, tetapi tidak mengharapkan kemampuan yang luar biasa seperti itu. Dia terkejut mereka sudah tahu lokasi pedang itu. Dia menjelaskan bahwa pedang itu memancarkan tanda energi yang khas yang secara unik dapat dia rasakan. Nana menyebutkan bahwa sebelum kejadian baru-baru ini tidak ada yang memiliki informasi yang dapat diandalkan tentang pedang itu, sehingga mudah untuk mendeteksi jika seseorang telah mencurinya. Inilah mengapa mereka mempercayakan pedang itu kepada pemuda Hanjun. Eris dengan cepat memperingatkan bahwa daya tahan pedang itu terbatas hingga 10 poin. Beberapa di antaranya sudah habis, memperingatkan bahwa itu mungkin segera rusak, tanpa bisa diperbaiki lagi. Menghilang bersama dengan satu-satunya petunjuk untuk menemukan ibunya, yang menghilang 15 tahun yang lalu, keduanya tampak terkejut dengan wahyu ini. Nana menghasilkan sebuah file menjelaskan, dia bukan satu-satunya yang menyelidiki latar belakang mereka. Dia sadar Eris berpegang pada pedang itu. Karena itu mewakili harapan terakhirnya untuk menemukan ibunya yang hilang, tiba-tiba Eris bangkit dari tempat duduknya. Mengharapkan ledakan amarah, Nana terkejut ketika Eris malah dengan tenang meminta bantuannya. Bersikeras mereka harus mencegah pedang itu menghilang. Beralih ke lorong tempat Nana, si pengusaha cerdas mondar-mandir dengan serius di koridor. Merasakan bahwa keduanya menyembunyikan informasi penting. Apalagi gagasan tentang kematian pemburu Hanjun tidak sepenuhnya masuk akal. Dia tidak pernah tampak seperti seseorang yang akan menyerah begitu saja. Saat itu juga Shinoda muncul bertanya mengapa suasana hatinya tampak begitu masam. Dia menepis pertanyaan itu dengan lambaian tangan. Membalasnya dengan bertanya apa yang membawanya ke sana. Dia bersikeras sudah waktunya baginya untuk kembali ke Guild Sage. Menilai dari nada bicaranya yang percaya diri, pria ini pasti ketua guild dan kemungkinan terhubung dengan Shinoda Satoru. Lagi pula namanya Shinoda Makoto. Dan nama anak laki-laki itu adalah Shinoda Satoru. Nana menanggapi sambil menunjukkan bahwa jumlah dungeon berkembang pesat dan para hunter menjadi korban dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Sementara guild saingan mengabaikan tugas mereka, lebih fokus untuk bertransformasi menjadi entitas korporat yang memanfaatkan ketenaran dan keuntungan. Bencana jembatan baru-baru ini mengungkap ketidaksiapan mereka. Ketika tindakan tegas sangat penting, memperkuat keputusan Nana untuk tidak kembali, dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab untuk dikelola di dalam asosiasi. Dan kemudian mengakhiri percakapan secara tiba-tiba. Tunggu, jadi dia adik Shinoda Satoru dan pria ini ayahnya? Seluruh keluarga terlibat? Yang kurang sekarang hanyalah seorang menantu laki-laki. Dan aku tahu orang yang tepat untuk mengisi peran itu. Makoto terkekeh pelan menasihatinya untuk tidak terlalu serius sepanjang waktu. Tetapi dia menyarankan agar dia mampir ke rumah sakit sebelum kembali. Berbicara tentang rumah sakit, mari beralih kembali ke Hanjun. Orangku sudah mencapai level 76. Serius dia mendominasi permainan naik level saat ini. Meskipun dia tidak bisa mereplikasi pedang, keterampilan yang dia peroleh lebih dari sekadar mengkompensasi, terutama mode berserker yang tangguh. Mode ini menyelamatkan hidupnya, tidak hanya pedang mur memberinya lonjakan kekuatan sementara, sebesar 200 level. Mode berserker secara efektif menggandakan semua statistiknya. Begitulah cara dia berhasil membelah monster level 400. Mendapatkan hadiah yang sangat menarik, ternyata Hanjun mengasimilasi kemampuan gelombang kejut kuisi. Sistem kemudian meningkatkan ini mengubahnya menjadi bakat yang sama sekali, baru yang disebut frekuensi residen. Selain itu, keterampilan jaring labanya meningkat ke level 2. Peningkatan ini berarti bahwa ketika dia mengaktifkannya, dia sekarang dapat dengan mulus menggabungkan gelombang kejut dengan penghisap darah secara bersamaan. Jadi ya, orang kita di lift benar-benar percaya diri. Dia menumpuk banyak keterampilan dengan mudah. Mereka secara alami menenggelamkan indera mereka. Oh tunggu, lihat ini. Jendela statusnya yang menunjukkan level 76 plus 200 buff muncul kembali di layar untuk seluruh pasukan. Aku harap editor benar-benar memasukkannya. Si gremlin kecil itu sebaiknya melakukan seperti yang aku perintahkan. Ketika aku mengatakan dia meniru efek pedang, maksudku lebih dari sekadar keterampilan, dia juga mereplikasi buff 200 level yang menjelaskan mengapa dia menerobos lift seperti seorang elit sejati. Memperkenalkan dirinya sebagai hunter level 276, tiba-tiba sebuah suara familiar berteriak dari seberang lobi rumah sakit. Itu Nana, memarahi seseorang dengan keras karena gagal mengungsi setelah peringatannya tentang bahaya. Orang kita menunduk secara naluriah. Dia tidak tahu dia memiliki sisi yang begitu garang dan apa yang bahkan dia lakukan di sini di rumah sakit. Ternyata dia menegur Shinoda Satoru yang memanggilnya Winnie-chan kakak dan menyalahkannya karena tidak melenyapkan monster dengan benar. Saat itulah Hanjun akhirnya menghubungkan titik-titik. Namanya Nana Shinoda, semua orang di sini adalah Shinoda, sialan.
Sekarang semuanya masuk akal mengapa pria kuat itu begitu ingin menjaga Shinoda Satoru tetap hidup, dan mengapa Nana begitu cepat membela anak ini, Rex. Kemudian dia bertanya tentang Hanjun. Ingin tahu apakah dia hadir di sini. Protagonis kita secara naluriah tetap bersembunyi. Setelah berpura-pura menjadi bagian dari asosiasi pada saat kedatangan, tidak ada yang mencurigai dia hanyalah seorang yang tidak jelas. Anggota yang konon lemah dari guildnya. Saat dia mencoba melarikan diri dengan tenang, dia tiba-tiba bertabrakan dengan seseorang. Ah, jadi kamu masih hidup? Oh, tidak. Itu Murgren. Murgren menyebutnya pencuri pedang. Waktu yang paling buruk yang bisa dibayangkan, pahlawan kita mencoba menyelinap pergi tanpa disadari. Tapi sekarang Murgren sangat ingin melakukan pertandingan ulang. Murgren meraih kerahnya membantingnya ke dinding. Wah, santai. Katanya meskipun dia sudah tahu tidak ada pedang, Murgren menuntut untuk tahu mengapa Hanjun berpura-pura menjadi bagian dari asosiasi. Hanjun mencoba memberikan penjelasan, tetapi Murgren memotongnya menuduhnya berkolaborasi dengan para pencuri. Tiba-tiba Hanjun menyadari bahwa Murgren sudah di luar nalar. Murgren memanggil pedang melalui portal, siap untuk menyerang. Tepat saat itu, Eris tiba berteriak agar dia berhenti memperingatkan bahwa serangan semacam itu tidak diizinkan di sini. Tetapi Murgren sangat marah bersikeras dia tidak akan beristirahat sampai anak itu mati. Tunggu dulu si Pirang, seseorang memperingatkan, pahlawan kita pasti membutuhkan strategi pelarian cepat sekarang. Lonjakan energi sekitar, frekuensi residen diaktifkan, pedang Murgren hancur seketika. Nana dan Shinoda Satoru di dekatnya mendengar setiap kata dan gerakan. Rahang Nana ternganga tak percaya. Tunggu, protagonis kita memiliki kemampuan Koichi. Adegan beralih tiba-tiba ke apa yang tampak seperti yang bersemangat. Panggung K-pop. Seorang gadis menari dengan penuh semangat. Keringat berkilauan perutnya yang kencang terlihat saat kerumunan pengagum yang bersemangat bersorak. Di saat berikutnya dia buru-buru naik ke mobil yang menunggu. Namanya Arita Sarah, seorang anggota grup idol. Tapi tunggu, apakah dia juga seorang hunter? Mereka bahkan belum mengungkapkan levelnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya yang dikagumi. Kemudian dia melompat ke Ferrarinya dan melaju pergi. Gadis-gadis mulai berbisik berspekulasi apakah dia kaya dari keluarga terkenal, dan bertanya-tanya mengapa dia mengendarai Ferrari. Sarah mempercepat lajunya secara agresif saat mendekati tikungan tajam. Dia hampir menabrak jeep di belokan itu. Dia menginjak rem tepat waktu untuk menghindari tabrakan. Sambil menjulurkan kepala keluar jendela, dia berteriak, "Perhatikan kemana kau pergi." Pengemudi lain keluar dari kendaraannya. Oh tidak, itu Kurasaki Takumi, si pencuri pedang panjang itu sendiri. Sarah langsung terdiam. Dia jelas mengenalinya saat dia dengan santai menjatuhkan pedang ke Ferrarinya, seolah membuang surat sampah. Mengacu pada konser, dia berkata, "Aku harap begitu karena sekarang kita menuju ruang bawah tanah. Jika kau bersedia, semuanya bisa kembali seperti semula." Meskipun sejarah mereka tidak jelas, dia tampak tidak senang melihatnya. Adegan beralih kembali ke gedung, di mana Hanjun menyerang Murgren dengan gelombang kejut yang kuat. Sayangnya tempat itu benar-benar kosong sekarang. Mereka tiba terlambat, Nana bertanya. Jika itu berarti mereka harus menunggu penggunaan pedang berikutnya untuk melacaknya lagi. Keheningan canggung mengatakan segalanya. Ya, begitulah adanya. Lalu orang kita berteriak menara darah. Frasa yang diucapkan oleh pria yang menikamnya saat tidak sadarkan diri. Tetapi sepertinya tidak ada yang tahu apa artinya. Itu mungkin organisasi bayangan rahasia. Murgren menjadi cemas memperingatkan bahwa pedang itu tidak akan bertahan lama. Jika mereka terus membuang waktu, Nana meyakinkannya dengan mengatakan dia mengenal seseorang dengan informasi orang dalam tentang semua kelompok rahasia ini. Seorang gadis muda merangkak di tanah membawa kekuatan yang dia terima dari entitas misterius 15 tahun lalu pada awalnya. Dia percaya dia hanyalah pemburu terbangun lainnya. Tetapi segera dia menemukan bahwa kemampuannya jauh lebih penuh teka-teki daripada yang pernah dia bayangkan. Apakah kau siap? Dia memiliki kekuatan kendali plus Z, tepatnya kemampuan untuk membatalkan kesalahannya. Sekarang aku penasaran siapa lagi yang mungkin memiliki padanan Alt plus F4. Meskipun kurasa pintasan itu hanya berfungsi sekali, hal pertama yang dia lakukan adalah dia mulai membeli tumpukan barang rongsokan bekas dan memulihkannya untuk dijual kembali. Meskipun kemampuannya secara teknis bukanlah keterampilan penyembuhan, dia berhasil mendapatkan banyak uang hanya dengan memperbaiki barang untuk orang lain. Jadi jelas kekuatannya bukan tentang penyembuhan, melainkan mengembalikan orang ke keadaan sebelumnya. Itu masuk akal. Tapi sekarang aku bertanya-tanya apakah kemampuannya memiliki batasan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika dia mengaktifkannya? Gadis kecil itu mengerahkan seluruh usahanya untuk mendapatkan uang karena orang tuanya dirawat di rumah sakit. Dan dalam kondisi kritis, dia berusaha memulihkan mereka ke kesehatan penuh. Tetapi masalahnya adalah dia kekurangan mana yang cukup. Dengan mana yang dia miliki, dia hanya bisa menyembuhkan luka ringan. Jadi dia mulai mencari cara untuk meningkatkan cadangan mananya. Dia menjelajah ke ruang bawah tanah berfungsi sebagai porter, dan setiap kali seseorang terluka, dia akan meniru seorang penyembuh untuk memberikan bantuan.
Masalahnya adalah mereka yang terbangun dengan kemampuan laten. Alih-alih menjadi pemburu sejati menghadapi tantangan yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup di ruang bawah tanah. Suatu hari dia meminta sedikit mana kepada seorang pria yang pada dasarnya adalah Gojo hemat. Dia menjawab dengan sinis, bertanya-tanya mengapa dia selalu memohon, jelas menjadi garis penyendiri di ruang bawah tanah, berarti pria-pria meragukan sering mengambil keuntungan. Dan mencoba hal-hal yang tidak pantas, mereka tidak pernah mengantisipasi dia akan menebas mereka dengan bersih menjadi dua. Lalu seseorang masuk dengan intrik, mengungkapkan dirinya tidak lain adalah ular terkenal itu. Kurasaki Takumi muncul dan ya dia jelas-jelas, Erita Sara, idola yang kita lihat sebelumnya. Dia melemparkan hadiah di sekitar rumahnya seperti Natal, lalu mempertanyakan kemana semua penghasilannya pergi. Dia mengejek tempatnya sebagai menyedihkan, namun dia memiliki gunung sampahnya di belakangnya makan sushi dari aplikasi pengiriman. Relatable kan? Aku juga bangkrut, Kurasaki Takumi. Dia membalas dengan menyindirnya karena menyarankan aneh bagi seorang idola untuk memesan makanan dari luar 3 kali sehari. Lalu dia menjawab pertanyaannya sendiri. Dia memanjakan diri kapanpun dia mau. Dan jika dia bertambah berat badan, dia hanya menekan Ctrl plus Z, dia dengan cepat menjadi menarik lagi. Dia berasumsi dia selalu seperti ini, terutama sejak suatu hari, dia mencuri perisai seorang pria yang sekarat untuk menjualnya. Dia yakin dia memiliki sifat kejam yang sama dengannya sekali lagi. Dia jelas terlihat tidak senang berurusan dengannya. Dia mengatakan kepadanya dengan belak-belakan bahwa dia tidak peduli tentang apa yang melibatkan pekerjaan ini. Tetapi dia ingin tahu mengapa kali ini harus ruang bawah tanah. Mengapa tidak membawakannya Manas seperti biasa. Lalu dia mengungkapkan pedang Kalisius menjelaskan dia perlu dia merangkak melewatinya. Tentu itu sulit dan biaya mana sangat besar. Dia meyakinkannya untuk tidak khawatir ini akan menjadi ruang bawah tanah terakhirnya. Terkejut Arita Sara bertanya, apakah dia akhirnya menemukan item generator mana tak terbatas? Dia menjawab tidak tetapi mengatakan ada kemungkinan besar item seperti itu akan segera muncul. Dan dia memintanya untuk memasuki ruang bawah tanah untuk terakhir kalinya. Jujur rasanya dia akan memperbaiki pedang itu. Hanya untuk menemui ajalnya tak lama kemudian. Beralih ke sekilas dunia masa depan protagonis kita Hanjun dan Nana tiba di sana dan dia merasa aneh bahwa orang-orang ini tampaknya memiliki pengetahuan yang melampaui bahkan guild teratas. Nana mengungkapkan bahwa dalam hal intelijen ruang bawah tanah dan strategi untuk menghilangkannya, tidak ada yang memiliki informasi yang lebih baik daripada individu ini. Di dalam ruang konferensi, itu Masato. Ya, pria berwajah parut yang percaya diri itu sendiri sedang berdiskusi. Seperti yang diharapkan generator mana tak terbatas legendaris dalam realitas ini mana tak terbatas sama umumnya dengan hari kerja biasa. Seperti kode curang lama yang rusak itu lagi, Nana mencatat bahwa sepengetahuannya, artefak ini kadang-kadang muncul sebagai hadiah di ruang bawah tanah Golem Snow Mountain. Meskipun mengalahkan bosnya sangat sulit, Masato mengonfirmasi kesadarannya akan situasi tersebut dan menjelaskan bahwa mereka sedang menyusun tim lengkap untuk mengumpulkan informasi rinci. Selama penyelidikan mereka menemukan sebuah faksi bernama Blood Tower. Meskipun dia belum pernah bertemu mereka sebelumnya, Blood Tower tampaknya menargetkan ruang bawah tanah golem bersalju yang sama. Sekilas, mereka tampak seperti kelompok biasa, namun ternyata mereka jauh lebih kejam dari yang diperkirakan. Mereka dengan kejam melenyapkan, membunuh, dan mencuri dari tim ruang bawah tanah lainnya. Bagi Hanjun, item mana tak terbatas tidak bernilai. Sangat kontras dengan obsesi seluruh dunia terhadapnya. Yang membingungkannya adalah bagaimana semua ini terhubung kembali ke pedang. Mengapa fokus pada golem? Mungkin mereka berencana menggunakan pedang untuk membunuh bos, namun daya tahan pedang itu rapuh. Jadi apakah itu benar-benar bernilai lebih dari item mana tak terbatas? Nana bertanya-tanya dengan keras apakah kelompok Blood Tower sudah menemukan bosnya. Karena itu akan menjelaskan pergerakan mendadak mereka. Eris dengan cepat menyela, bersikeras bahwa tidak mungkin ruang bawah tanah itu ditemukan 15 tahun yang lalu. Tanpa ada yang mengambil item itu namun protagonis kita akan mempertanyakan bagaimana dia mengetahui detail seperti itu. Tapi dia memotongnya, mengatakan dia akan menjelaskan dan mendesaknya untuk tetap tenang. Sambil mengangguk, dia telah mempelajari ini cukup lama. Dia menjelaskan bahwa ruang bawah tanah Snow Mountain telah mendapatkan reputasi yang buruk. Ini adalah salah satu ruang bawah tanah yang paling menantang, menyebabkan banyak pemburu menghindarinya sama sekali. Masato menambahkan bahwa lokasi seperti ini adalah jebakan yang sempurna bagi kelompok pembunuh untuk menyergap korban, dan dia yakin mereka menyembunyikan sesuatu di sana. Tokoh utama bertanya tentang waktu operasi mereka, mengetahui bahwa itu sudah dekat karena mereka baru saja selesai merekrut anggota, seperti yang Hanjun duga. Rencana mereka telah dikerjakan sejak lama. Nana bersikeras bahwa mengingat urgensi, mereka harus bertindak cepat. Dia menoleh ke Masato, bertanya apakah dia memiliki tim serbu yang siap dikerahkan segera. Dengan tangan di atas jantungnya, Masato mengklaim sama sekali tidak. Tetapi Nana menekannya, mengingatkannya bahwa guild masa depan selalu menyimpan tim cadangan siaga untuk misi ruang bawah tanah darurat.
Yang membuatnya berakhir di jembatan hari itu merasa sedikit malu, Masato mengakui bahwa meskipun Ana telah mengumpulkan banyak informasi, tidak semuanya akurat. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki tim siap yang mampu memasuki tempat berbahaya seperti itu dalam waktu singkat. Dia menekankan bahwa ini bukan sembarang ruang bawah tanah. Ini adalah gunung salju yang mengerikan yang penuh dengan golem yang kuat. Sejujurnya, golem hanya level 40, yang tidak terdengar terlalu menakutkan di permukaan. Meskipun demikian, Masato sudah berada di luar sana, dengan pasukan yang sepenuhnya berkumpul, dan tebak siapa yang memimpin serangan. Hanjun memimpin serangan saat tim tanpa henti menghancurkan golem hanya agar mereka langsung beregenerasi, dan melancarkan serangan balik yang sengit. Masato bergumam dengan frustrasi. Inilah mengapa aku membenci tempat-tempat seperti ini. Tiba-tiba sosok penyihir lusuh seperti dari daerah kumuh mengeluarkan tongkat. Menyerupai seseorang langsung dari kisah Harry Potter, dia mengumpulkan semua golem ke dalam satu kelompok, kemudian memisahkan mereka. Sebelum ledakan-ledakan dahsyat yang menghancurkan mereka, pecahan permata merah mulai berjatuhan dari atas. Itu adalah inti mereka. Dia berteriak, mendesak mereka untuk menghancurkan inti segera. Itulah cara sebenarnya untuk menghancurkan golem. Oscar dari manapun dia berasal berseru, sambil menghentakkan bumi memuji penyihir itu seperti pahlawan. Sementara itu protagonis berdiri diam mencengkeram pedang kecilnya. Tetapi tidak memberikan kontribusi apapun pada pertempuran sebelumnya, Eris telah menjelaskan bahwa di dalam ruang bawah tanah, mereka harus melenyapkan sebanyak mungkin golem. Ini adalah syarat utama untuk mengaktifkan mini-boss. Dia menemukan bahwa jenis ruang bawah tanah ini dikenal sebagai ruang bawah tanah induksi. Hanjun dan jujur saja kita juga tidak tahu apa artinya itu sebenarnya. Seperti biasa Masato menyela dengan rasa jijiknya menjelaskan bahwa itu pada dasarnya adalah ruang bawah tanah yang bersarang di dalam ruang bawah tanah lain. Pada perburuan biasa Anda dapat melewati zona yang lebih lemah dan langsung menuju ke bos untuk menghemat waktu. Tetapi di ruang bawah tanah induksi Anda diharuskan untuk membersihkan setiap area secara berurutan. Satu kesalahan dan jalan ke depan benar-benar terhalang. Eris menambahkan bahwa 15 tahun yang lalu, seseorang memicu keretakan di dalam ruang bawah tanah ini. Dan sejak itu rahasianya tetap menjadi misteri, tidak pasti apakah ada sesuatu yang muncul sekarang. Itulah sebabnya mereka tidak hanya harus mengalahkan golem, tetapi lakukan itu dengan cepat, tim saingan mereka juga mengejar kunci. Jadi mereka harus mengungguli mereka untuk mengamankannya terlebih dahulu. Kembali dalam pertempuran Hanjun merasakan gelombang kepercayaan diri sekarang karena dia memegang pedang. Dia dengan cepat melepaskan keterampilan jaring laba-laba dengan menekan kontrol plus V. Begitu saja satu golem benar-benar tercabik-cabik. Para penonton menatap dengan tidak percaya. Bertanya-tanya apakah dia baru saja mengaktifkan keterampilan bos yang kuat. Bahkan Eris ikut membekukan golem dengan mantra es. Saat lebih banyak melangkah masuk untuk menghabisi mereka, golem lain menerjang dengan agresif ke arah karakter sampingan yang tidak berdaya. Pada titik ini nasib mereka tampaknya sudah pasti. Tetapi kemudian dia membuat penampilan dramatis. Tanpa melayangkan satu pukulan pun, dia muncul hanya untuk berpose mengesankan. Dia mengetuk tangannya memicu skill, Shockwave Kalisha. Tunggu sebentar, dia juga punya skill itu. Kupikir Hanjun seharusnya unik. Dia mengamati kelompok, itu menanyakan apakah semua orang baik-baik saja. Mereka semua mengangguk, tetapi dia melihat seseorang berusaha menyembunyikan wajah mereka. Dia memanggil orang itu Shinoda Satoru. Sekali lagi, inilah si goblin kacau yang membela diri dengan menyatakan bahwa dia secara resmi milik Han. Kelompok Jun, jadi kehadirannya dibenarkan tunggu sejak kapan? Hanjun punya kelompok kilas balik ke rumah sakit, di mana Hanjun mengumumkan dia akan pergi ke dungeon. Shinoda Satoru mengamuk hebat bersikeras untuk bergabung dalam perburuan terakhir dengan Senpai, dan menolak untuk membiarkannya pergi sendirian. Saat Hanjun setuju, Shinoda Satoru bersinar dengan gembira seperti karakter langsung dari anime shoujo. Tetapi Hanjun membuatnya berjanji bahwa jika dia ikut, itu harus sebagai anggota kelompoknya. Kembali di dungeon, Nana tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan. Hanjun Shinoda Satoru memberitahunya bahwa dia harus lebih menghormati Senpai. Dia dengan berani menyatakan tepat di depannya, bahwa dia menyaksikan sendiri orang yang membelah Kuisha menjadi dua adalah Hanjun. Nana mulai mempertimbangkan bahwa dia mungkin benar sejak terakhir kali mereka bertemu. Hanjun memang tampak lebih kuat. Terlebih lagi jaring laba-labanya sekarang meletus dengan intensitas kocu eksplosif seperti kekuatan ekornya mungkin menyimpan air. Tetapi pertanyaan kuncinya tetap dengan cara apa di tempat lain di dalam dungeon duo yang tidak mungkin berkumpul. Idol K-pop Arita Sara dan pencuri pedang terkenal Kurasaki Takumi bertenggar di tepian gunung. Mereka menyaksikan yang lain mengalami kesulitan jauh di bawah seluruh pasukan mereka terletak di dekatnya. Menyamar sebagai tim red lain menunggu waktu mereka untuk menyerang dan menabur kekacauan. Komplikasinya adalah dua pemburu tingkat tinggi tertanam di dalam kelompok utama, membuat pendekatan diam-diam hampir mustahil. Meskipun demikian, selama mereka menjaga jarak aman, mereka mungkin saja berhasil menjalankan strategi mereka. Kurasaki menekankan bahwa efisiensi adalah fondasi di mana guild mereka beroperasi. Berbalik ke Arita, Sarah, dia bertanya, apakah dia telah mengumpulkan cukup mana?
Rupanya alat pengisi daya mana yang dia berikan sangat mahal dalam sumber daya. Mengisi hanya satu membutuhkan penaklukan lebih dari 100 monster dungeon. Kerusakan besar di jembatan adalah perbuatannya dia memicunya dengan membebani perangkat semacam itu yang tak terhitung jumlahnya satu-satunya kekhawatiran. Aritasara adalah berapa banyak lagi perangkat ini yang mereka butuhkan untuk sepenuhnya memulihkan pedang. Dia menjawab bahwa mereka akan membutuhkan setidaknya 20 tanpa gentar dia bertanya. Jika rencana mereka hanya untuk tetap tersembunyi sampai saat itu, dia menegaskan ini persisnya tindakan mereka terutama karena bagian dungeon berikutnya dilindungi oleh penghalang yang hanya dapat ditembus menggunakan pedang naga Kalisya. Aritasara menjadi curiga dan menuntut untuk tahu persis di mana kamu mendapatkan informasi itu. Dia menyuruhnya untuk berhenti mempertanyakannya karena dia tidak akan mendapatkan detail apapun. Dia menghela nafas mengangguk. Rencananya selalu tidak konvensional. Namun, setelah menangkap tatapan tajam dari Kurasaki Takumi, dia dengan cepat meminta maaf dan mengklaim dia hanya bercanda. Selama mereka mendapatkan kontrak, dia tetap acuh tak acuh terhadap metodenya. Tujuan sebenarnya jelas adalah memperoleh artefak manusia tak terbatas untuk memulihkan ibu dan ayahnya di tengah kekacauan pertempuran. Dia berkomentar bahwa meskipun mereka telah mengalahkan lebih dari 200 golem itu, hampir tidak terasa seperti kemajuan. Inti lain jatuh dari ogre yang dikalahkan. Dia mengambilnya, tetapi inti ini terasa tidak biasa dan anehnya asing. Tanpa peringatan itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah dengan sendirinya. Pada saat itu, Masato melangkah maju mengumumkan bahwa proses telah resmi dimulai. Mereka telah menyelesaikan fase pertama penaklukan. Sekarang saatnya untuk maju ke zona kedua. Sekarang datang tantangan menghadapi mini boss gunung salju. Golem bergeser tingkat 150 yang menjulang muncul raksasa, yang mengesankan tiba-tiba menerjang ke depan. Menyerang setengah dari pasukan seolah-olah menuntut pembayaran. Masato memerintahkan retret penuh segera. Meskipun makhluk itu hancur, saat benturan namanya golem bergeser mengisyaratkan kembalinya yang tak terhindarkan. Seperti yang diharapkan, dengan cepat terbentuk kembali dalam hitungan detik. Golem menyusun kembali dirinya sendiri dan melanjutkan serangannya. Shinoda Satoru menyerang golem sekali lagi. Namun setiap kali hancur, inti melesat pergi untuk menyembunyikan dirinya di lokasi lain. Kemudian ia merekonstruksi tubuh baru di sekitar inti. Itu protagonis kita menyusun rencana untuk menghentikan gerakan inti dengan menjeratnya dengan jaring. Laba-labanya dia mengeksekusi gerakan itu dengan sempurna, menekan Ctrl plus V, dan mendaratkan serangan tepat yang menjebak golem selama regenerasinya. Namun golem dengan mudah menyusun kembali dirinya sendiri. Tanpa kesulitan apapun, jaring itu terbukti tidak efektif. Sekarang mereka harus mencari cara untuk menghancurkan golem. Sebelum fragmennya dapat bersatu kembali, seseorang meneriakkan peringatan agar pahlawan kita keluar dari bahaya. Berbalik, dia melihat Nana melepaskan ledakan biru besar tepat ke dada golem. Namun golem hampir tidak bereaksi, tidak terpengaruh oleh serangan fisik dan magis. Nana bersikeras mereka harus menyingkronkan serangan mereka agar memiliki peluang sukses. Masato menjawab dengan nada sinis, "Ya iyalah." Pada titik ini, tokoh utama mulai memahami mengapa semua orang menjauhi penjara bawah tanah ini. Eris telah memperingatkannya, mini boss inilah yang membuat tempat ini begitu berbahaya. Dan karena ini adalah penjara bawah tanah induksi, tidak ada cara untuk melewatinya. Lebih buruk lagi, inti tersebut memakan mayat golem yang dikalahkan, membuat kesehatannya hampir tak terbatas. Masato menjelaskan bahwa mereka tidak hanya melawan bos ini, mereka juga melawan semua musuh yang telah mereka bunuh. Waktu dan upaya yang dibutuhkan adalah alasan mengapa sebagian besar pemburu menghindari penjara bawah tanah ini. Meskipun mereka tidak punya alternatif, untuk mencapai bos terakhir, musuh ini harus dikalahkan terlebih dahulu. Nana menguraikan dua strategi, menghancurkan inti, atau menghapus semua musuh yang dikalahkan sebelumnya. Kembali ke tengah pertempuran, bos diselimuti api biru yang berkedip-kedip. Dilihat dari keringat gugup Nana, situasinya semakin genting. Di belakangnya, makhluk itu mulai membangun dirinya kembali sekali lagi. Dia nyaris berhasil berbalik tepat waktu untuk melepaskan mantra api yang kuat lainnya. Protagonis kita ingin campur tangan, tetapi menggunakan kekuatan pedang akan langsung memperingatkan Eris yang tahu semua rahasianya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia sangat teliti. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menemukan taktik salin dan tempelnya yang cerdik. Kemudian dia ingat, dia masih memiliki item yang dia peroleh dari beruang di jembatan. Kemampuan pertamanya untuk sementara melumpuhkan target, sementara yang kedua memberikan kerusakan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Dia bersiap untuk menerapkan teknik salin dan tempelnya ke senjata yang tangguh itu. Lebih baik lagi, dia melapisinya ke jaring laba-labanya. Jadi sekarang jaring itu tidak hanya melepaskan gelombang kejut, tetapi juga menahan musuh dengan kuat dengan kekuatan cengkeraman seperti beruang. Selain itu, keterampilan sekunder beruang menguras mana dan kesehatan dari musuh. Dia menyerbu maju sepenuhnya siap untuk memberikan kerusakan nyata akhirnya. Sementara itu, Nana berdiri teguh sendirian di ladang api yang menyala-nyala.
Murgren menyaksikan dengan takjub, bertanya-tanya apakah dia benar-benar berniat untuk melelehkan setiap fragmen golem itu. Namun sekali lagi makhluk itu mulai menyusun dirinya kembali di belakangnya. Dia melepaskan semburan api dahsyat lainnya. Serius, dari mana dia mendapatkan semua mana ini? Golem itu berjalan melewati api tanpa terluka dan menyiapkan pukulan besar. Tampaknya cadangan mananya akhirnya mulai berkurang. Tetapi ketika seorang istri menghadapi bahaya, inilah saatnya bagi seorang pahlawan untuk maju. Pahlawan kita melompat masuk membungkus monster itu dalam kepompong yang ketat dan melenturkan otot dengan tekad. Bahkan Nana dan Masato pun terpana. Dia baru saja melumpuhkan mini boss seolah-olah itu bukan apa-apa. Nana tersadar kembali berteriak padanya untuk berhenti berpose dan menyerang sekarang juga. Pada saat itu Hanjun mengungkapkan, dia telah menemukan cara untuk mencegah Inti melarikan diri. Masato memilih untuk menghindari konfrontasi. Dia bergumam dalam hati, "Baiklah, tapi kamu akan menyesal memerintahku nanti." Dia melepaskan mantra api besar yang menyebabkan golem mulai hancur. Pada saat itu Inti menjadi terlihat. Dia menyingkronkan teknik jaring secara instan, kali ini dikombinasikan dengan cakar beruang. Jaring itu tidak hanya menjerat target, melainkan berubah menjadi rahang buas yang dipenuhi gigi tajam. Mulut itu mencengkeram, dengan kuat mengunci Inti di tempatnya. Masato langsung mengenali kemampuan itu adalah keterampilan unik beruang. Tetapi entah bagaimana dia telah mengembangkannya menjadi senjata yang sangat ampuh. Nana mulai menghubungkan titik-titik. Masato memiliki kemampuan laba-laba ratu. Dia hadir bersama individu lain itu. Dia juga bertempur selama pertempuran Kuisa di jembatan. Meskipun dia mulai curiga dia adalah kontrol plus C, kontrol plus V strategis, dia sebagian besar senang dia selalu tiba ketika mereka membutuhkan dukungan. Eris bahkan memujinya menyulut antusiasme di seluruh pasukan. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menghancurkan Inti. Namun individu terdekat yang jelas tidak senang tidak lain adalah Kurasaki. Bawaan Takumi bahkan Arita Sarah bingung bertanya-tanya bagaimana anak itu berhasil menghentikan gerakan Inti. Namun masalah sebenarnya adalah mereka membutuhkannya aktif untuk terus menghasilkan mana di sana. Kemudian Shinoda menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menyimpang dari rencana, menginstruksikan semua orang untuk mengambil posisi yang telah ditentukan. Tanpa disadari oleh siapapun, kelompok bertopeng itu diam-diam maju dari belakang. Arita Sarah mempertanyakan apakah dia benar-benar perlu turun tangan secara pribadi. Dia menjelaskan bahwa situasinya menjadi lebih menantang karena anak-anak itu menghalangi gerakan Inti.